Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, teman-teman akan belajar bersama saya Fadli dan saya Ratna. Dan hari ini kita akan belajar tentang Aksara Jawa. Aksara Jawa adalah sistem penulisan atau huruf yang digunakan dalam bahasa Jawa. Aksara Jawa disebut juga sebagai Hono Coroko atau aksara carakan. Disebut Hono Coroko karena diambil dari 5 huruf awal dari total 20 keseluruhan aksara Jawa yang ada. Aksara Jawa diperkirakan mulai digunakan pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram, tepatnya pada abad ke-17. Aksara Jawa juga punya legenda loh. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja bernama Aji Soko. Aji Soko memiliki 2 orang murid yang sangat setia bernama Doro dan Sembodo. Aji Soko juga memiliki sebuah keris pusaka yang sangat berharga. Suatu hari, Aji Soko menitipkan keris pusaka tersebut kepada Doro. Lalu ia pergi ke negeri yang jauh ditemani oleh muridnya yang bernama Sembodo. Sesampainya di negeri tersebut, Aji Soko baru menyadari bahwa ia membutuhkan keris pusaka itu. Lalu dimintalah Sembodo untuk mengambil keris itu kepada Doro. Sembodo menghadap Doro dan meminta keris pusaka itu diberikan kepadanya. Namun Doro bersikukuh karena sebelumnya Aji Soko telah meminta Doro untuk berjanji tidak akan memberikan keris pusaka tersebut kepada siapapun kecuali kepada Aji Soko sendiri. Pertengkaran hebat pun terjadi di antara mereka. Kedua murid Aji Soko itu meninggal dunia. Kabar duka itu terdengar oleh Aji Soko. Lalu Aji Soko sangat menyesali perbuatannya dan menyadari bahwa itu adalah tindakan yang ceroboh. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Aji Soko menulis 20 aksara Jawa yang berbunyi Hono Coroko yang artinya ada utusan, Doto Sowolo yang terlibat dalam perkelahian, Podo Joyonyo mereka sama-sama kuat, dan Mogo Botongo yang akhirnya keduanya menemui ajalnya. Penggunaan aksara Jawa saat ini masih sering ditemui loh, meskipun dalam dokumen resmi atau surat kabar sudah tidak digunakan lagi. Tapi kalau kita mau memperhatikan, di berbagai sudut kota masih terdapat banyak penulisan yang menggunakan aksara Jawa. Contohnya di kota Yogyakarta ini. Di Yogyakarta masih sangat mudah menemui berbagai papan nama jalan yang ditulis menggunakan 2 jenis huruf, yaitu huruf Latin dan aksara Jawa. Beberapa bangunan juga masih menggunakan papan nama bertuliskan aksara Jawa loh. Tidak hanya itu, sekarang desain baju dan kaos banyak yang menggunakan aksara Jawa. Bagaimana teman-teman di rumah? Sekarang sudah tahu kan apa itu aksara Jawa? Kalau begitu, setelah ini kita akan belajar tentang aksara dasar dan penanda vokal atau yang dalam bahasa Jawa disebut dengan sandangan. Sekarang teman-teman bisa mempersiapkan buku dan alat tulis teman-teman masing-masing. Sebelum kita belajar mengenai aksara dasar, marilah kita mengenal vokal. Kita tahu dalam bahasa Indonesia ada 5 bunyi vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, dalam bahasa Jawa kita juga memiliki 5 penanda vokal yang memberi suara I, U, E, dan O, serta tanda penghilang vokal atau yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai panyigek. Nah, mereka semua disebut sandangan. Pastinya teman-teman di rumah bingung kan? Kenapa dalam aksara Jawa tidak ditemukan penanda vokal yang berbunyi A? Di setiap aksara Jawa sudah terdapat bunyi vokal O, yang mana bunyi vokal O tersebut bisa berubah menjadi vokal A apabila terdapat dalam suku kata tertutup, misalnya dalam kata bapak. Lalu, bunyi vokal O dalam aksara Jawa juga bisa berubah menjadi bunyi vokal-vokal lainnya jika ditambahkan dengan penanda vokal yang sering kita sebut sebagai sandangan. Wulu membunyikan suara I. Wulu berada di atas aksara bagian belakang. Cara menulis wulu adalah dengan membuat lingkaran kecil dengan ujung yang sedikit runcing. Pepet digunakan untuk memberi bunyi O
seperti pada kata merem yang dalam bahasa Indonesia berarti menutup mata. Pepet berbentuk seperti wulu, yaitu bulat tetapi sedikit agak besar dan lebih pipih. Dituliskan di atas aksara bagian belakang. Suku merupakan penanda vokal untuk bunyi U. Suku ditulis di bagian bawah aksara tanpa terputus dengan aksaranya. Suku berbentuk seperti lengkungan, dimulai dari atas, turun ke bawah, melengkung, dan ke atas berhenti sejajar dengan aksara. Taling digunakan untuk membunyikan bunyi E atau E, seperti dalam kata lele atau bebek. Taling ditulis di bagian depan dari aksara dasar. Untuk menulis taling, kita buat dua lengkungan kecil seperti huruf M dan diakhiri dengan garis yang agak panjang di bagian belakang seperti kaki. Taling tarung adalah penanda bunyi vokal O. Seperti namanya, taling tarung diawali dengan tanda taling, seperti hendak menulis E, yaitu dua lengkungan kecil berbentuk seperti huruf M dengan kaki yang sedikit panjang. Lalu diikuti oleh aksara dasar dan di belakang aksara dasar dibubuhkan tanda tarung berbentuk seperti angka 2 yang sejajar dengan aksaranya. Pangkon digunakan untuk menghilangkan bunyi vokal O dalam aksara Jawa. Pangkon dibuat dengan cara membuat garis tepat di bawah bagian tengah aksara. Kita tarik garis horizontal ke kanan, lalu melengkung ke atas dan membuat lengkungan ke bawah hingga sejajar dengan aksaranya. Sekarang kita akan belajar mengenai aksara dasar pada aksara Jawa. Dalam aksara Jawa terdapat 20 aksara dasar. Tetapi untuk sesi kali ini kita akan belajar 10 aksara dasar pertama. Lalu hal-hal yang perlu kita perhatikan apabila kita ingin menulis aksara Jawa. Pertama, aksara Jawa selalu ditulis dari kiri bawah baris, kecuali dalam dua aksara yaitu aksara Ro dan aksara Go. Lalu yang kedua, aksara Jawa ditulis secara menggantung pada baris yang telah disediakan. Dan yang ketiga, aksara Jawa selalu ditulis utuh atau dengan kata lain tidak boleh terputus. Pena yang kita gunakan untuk menulis tidak boleh terangkat sebelum aksara tersebut selesai ditulis. Oke teman-teman, sudah paham kan? Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Aksara dasar yang pertama adalah Ho. Cara menulis aksara Ho dimulai dari kiri bawah, kita buat lengkungan ke atas, lalu turun, kita tarik garis horizontal ke kanan, lalu kita buat dua lengkungan. Beginilah jika aksara Ho dikombinasikan dengan sandangan. Aksara dasar yang kedua adalah No. No ditulis dari kiri bawah, kita tarik garis ke atas, lalu melengkung dan turun ke bawah, naik lagi setengah dan buat bulatan, lalu naik lagi dan melengkung ke bawah. Nah, seperti ini apabila No ditambahkan dengan sandangan. Aksara dasar yang ketiga adalah aksara Co. Cara menulis aksara Co dimulai dari kiri bawah, kita buat lengkungan, turun ke bawah, lalu buat bundaran kecil, kita tarik garis ke kanan bawah, lalu kita buat lengkungan dengan ujung yang runcing, kita buat lengkungan lagi lalu turun. Nah, seperti ini jika aksara Co digabung dengan sandangan. Aksara Jawa dasar yang keempat adalah Ro. Ro mirip sekali seperti dengan huruf N. Untuk menulis Ro, dari kiri atas kita buat satu lengkungan kecil, turun ke bawah, lalu naik ke atas, dan buat lengkungan lagi dan turun ke bawah.
Seperti ini apabila ro dikombinasikan dengan sandangan. Aksara dasar yang kelima adalah aksara ko. Cara menulis aksara ko mirip seperti cara menulis aksara no. Jadi, kita mulai dari kiri bawah, kita tarik ke atas buat lengkungan, lalu turun ke bawah, tarik ke atas setengah saja, tarik garis horizontal ke kanan, kita buat bulatan kecil, lalu buat 2 lengkungan. Jadilah ko. Nah, seperti ini jika aksara ko digabungkan dengan sandangan. Aksara Jawa yang keenam adalah do. Do berbeda dengan do dalam bahasa Indonesia. Dengan ujung lidah yang sedikit tergigit, do diucapkan do dan bukan do. Cara penulisan do, dari kiri bawah kita tarik garis ke atas, buat lengkungan, lalu turun ke bawah, horizontal ke kanan, dan buat bulatan kecil, naikkan lagi ke atas, melengkung dan turun ke bawah. Seperti ini tampilan do jika dikombinasikan dengan sandangan. Aksara Jawa berikutnya adalah to. Cara menulis aksara to dimulai dari kiri bawah, kita buat lengkungan ke atas, lalu turun, kita buat lengkungan setengah dengan ujung yang runcing, seperti ini. Lalu tarik garis ke atas, kita buat lengkungan, turun, dan buat 1 lengkungan lagi. Beginilah kalau to digabungkan dengan sandangan. Aksara Jawa berikutnya adalah so. So merupakan kebalikan dari aksara do. Cara menulis aksara so, dari kiri bawah kita tarik garis ke atas, lengkungkan, lalu turun ke bawah, dan buat bulatan kecil, lalu tarik garis horizontal ke kanan bawah, naikkan ke atas, buat lengkungan, dan turun ke bawah. Seperti ini tampilan so apabila dikombinasikan dengan sandangan. Aksara berikutnya adalah aksara wo. Aksara wo menyerupai aksara co namun lebih sederhana. Cara penulisannya dimulai dari kiri bawah, kita buat lengkungan ke atas, lalu turun, tarik garis horizontal ke kanan, lalu naik, kita buat lengkungan dengan ujung yang runcing, lalu tarik garis horizontal ke kanan dan turun. Beginilah kalau wo dikombinasikan dengan sandangan. Aksara berikutnya adalah lo. Lo merupakan kebalikan dari aksara ho, di mana aksara ho memiliki 1 lengkungan di depan dan 2 lengkungan di belakang, sedangkan aksara lo memiliki 2 lengkungan di depan dan 1 lengkungan di belakang. Cara menulis aksara lo, dari kiri bawah tarik garis ke atas, buat lengkungan, turun ke bawah, naik lagi ke atas dan lengkungkan, turun ke bawah, tarik garis horizontal ke kanan, naik ke atas, buat lengkungan dan turun ke bawah. Seperti ini tampilan lo jika dikombinasikan dengan sandangan. Kita sudah selesai mengenal 10 aksara dasar dalam aksara Jawa. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita akan mencoba untuk menulis kata-kata menggunakan aksara Jawa yang telah kita pelajari. Kata yang pertama adalah kata ratu. Diawali dengan menulis aksara ro.
lalu diikuti oleh aksara to dan suku, ratu. Kata yang kedua, kita akan menulis kata kulit. Kita tulis aksara ko, diikuti dengan suku, lalu aksara lo, dengan mulu, dan aksara to diakhiri dengan pangkon. Kulit. Yang terakhir adalah telo. Pertama, kita akan membuat tanda taling. Lalu aksara to dan yang terakhir adalah aksara lo. Telo. Bagaimana teman-teman? Masih semangat kan belajar aksara Jawanya? Tentu Kak Fadli. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang penanda vokal dan 10 aksara dasar dalam aksara Jawa. Sekarang waktunya kita belajar 10 lainnya. Yuk teman-teman, langsung aja. Aksara po. Aksara po merupakan aksara yang sangat sederhana. Aksara po memiliki bentuk yang sama, yaitu di bagian depan dan bagian belakang. Cara menulis aksara po, dari kiri bawah kita tarik garis ke atas, lengkungkan lalu turun ke bawah, tarik garis horizontal ke kanan, naikkan, buat lengkungan dan turun ke bawah. Seperti ini tampilan po jika ditambahkan dengan sandangan. Aksara berikutnya adalah aksara do. Berbeda dengan aksara do pengucapannya mirip seperti huruf D dalam bahasa Indonesia. Cara menulis aksara do menyerupai aksara wo, namun sedikit lebih rumit. Kita mulai tulis dari kiri bawah, naik, kita buat lengkungan, lalu turun. Buat seperti huruf W kecil di tengah, lalu kita buat lengkungan ke atas, runcing, tarik garis horizontal ke kanan, lalu turun. Nah, begini teman-teman, jika aksara do dikombinasikan dengan sandangan. Aksara berikutnya adalah jo. Aksara jo ditulis dari kiri bawah, naik ke atas, kita lengkungkan, turun ke bawah, tarik garis horizontal ke kanan, dan kita buat huruf seperti huruf R. Nah, seperti ini tampilan huruf jo apabila dikombinasikan dengan sandangan. Berikutnya adalah aksara yo. Aksara yo menyerupai aksara po, hanya tinggal menambahkan satu lengkungan lagi. Cara menulisnya dimulai dari kiri bawah, naik ke atas, buat lengkungan, lalu turun, tarik garis horizontal ke kanan, naik ke atas, buat lengkungan, turun, dan buat garis horizontal ke kanan, naik lagi, buat lengkungan, dan turun. Nah, seperti ini teman, bentuk aksara yo jika digabungkan dengan sandangan. Berikutnya adalah aksara nyo. Aksara nyo memiliki bentuk yang terputus antara bagian awal dengan bagian akhir. Cara menulisnya, dari kiri bawah kita tarik garis ke atas, lengkungkan dan turunkan ke bawah, tarik horizontal ke kanan dan bentuk runcing. Lalu di sisi atas kita tuliskan dua lengkungan kecil, lalu turun ke bawah dan kita buat dua lengkungan besar seperti huruf M. Nah, seperti ini tampilan nyo apabila dikombinasikan dengan sandangan.
Berikutnya adalah aksara mo. Cara menulis aksara mo dimulai dari kiri bawah, kita naik ke atas, buat lengkungan, lalu bentuk seperti angka 3 terbalik, lalu tarik garis horizontal ke kanan, naik, kita buat lengkungan, lalu turun. Beginilah aksara mo jika berkombinasi dengan sandangan. Berikutnya adalah aksara go. Aksara go mirip dengan aksara ro, tetapi lebih mirip dengan huruf M. Cara penulisan aksara go, dari kiri atas kita buat satu lekukan kecil, turun ke bawah, naik ke atas, lekukan ke kanan dan turun ke bawah, naik ke atas lagi, lekukan ke kanan dan turun ke bawah. Seperti ini tampilan aksara go ketika berkombinasi dengan sandangan. Berikutnya adalah aksara bo. Cara menulis aksara bo hampir menyerupai cara menulis aksara nyo, namun sedikit lebih sederhana. Dimulai dari kiri bawah, lalu naik, lengkungkan, turun, tarik garis horizontal ke kanan, lalu buat seperti ekor runcing. Bagian keduanya, kita mulai dari kiri atas, kita buat 2 lengkungan kecil, turun, lalu naik, buat lengkungan dan turun lagi. Seperti ini jika bo bertemu dengan sandangan. Aksara berikutnya adalah aksara to. Aksara to berbeda dengan T dalam bahasa Indonesia. Cara pelafaran aksara to yaitu lidah berada di langit-langit mulut. Untuk menulis aksara to, dari kiri bawah kita tarik garis ke atas, lalu lengkungkan ke kanan, turun ke bawah, tarik garis horizontal ke kanan, kita buat ekor seperti huruf E kecil. Lalu di atasnya kita buat 2 buah lengkungan kecil dan turun ke bawah. Nah, seperti ini tampilan aksara to jika dikombinasikan dengan sandangan. Yang terakhir adalah aksara ngo. Cara penulisan aksara ngo masih mirip dengan cara penulisan aksara to. Dimulai dari kiri bawah, naik ke atas, kita lengkungkan, lalu turun, tarik garis horizontal ke kanan, lalu buat ekor yang runcing. Lalu di atasnya kita buat 2 lengkungan kecil dan tarik garis ke bawah. Begini teman-teman, jika ngo bertemu dengan sandangan. Wah, sudah selesai ternyata materi aksara Jawa kita hari ini. Sekarang, mari kita belajar menulis aksara yang baru saja kita pelajari. Pertama, kita akan mencoba menulis kata yoyo. Kita tulis taling terlebih dahulu. Diikuti dengan aksara yo. Lalu tarung. Kita ulangi sekali lagi. Dan yang terakhir, tarung. Jadilah kata yoyo. Yang kedua adalah kata madep atau dalam bahasa Indonesia disebut menghadap. Pertama, kita awali dari aksara mo. Lalu diikuti aksara do. Jangan lupa pepet ya. Yang terakhir aksara po. Dan pangkon, madep. Dan yang ketiga adalah kata nyapu yang berarti
menyapu. Pertama-tama kita tulis aksara nyo. Lalu yang kedua aksara po. Jangan lupa kita kasih suku. Jadilah kata nyapu. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, karena materi hari ini sudah selesai, sekarang saatnya mini kuis. Teman-teman pasti butuh kan yang namanya latihan untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari bersama? Nah, di sini kami punya 3 soal yang harus dijawab oleh teman-teman di rumah. Bagaimana? Sudah siap? Kita mulai aja yuk. Soal yang pertama, di antara aksara-aksara ini, manakah yang merupakan aksara yo? Benar sekali, ini dia aksara yo. Teman-teman sudah benar kan? Nah, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Di antara kata-kata berikut ini, manakah yang berbunyi nyapu? Ini dia jawabannya. Teman-teman sudah benar atau belum? Kita lanjut ke soal yang terakhir yuk. Kata ini kira-kira bacanya apa yo? Luar biasa, jawabannya adalah wedus atau dalam bahasa Indonesia berarti kambing. Wah, luar biasa sekali teman-teman, sudah menyelesaikan mini kuis dengan sangat baik. Supaya tidak lupa, teman-teman di rumah bisa mencoba untuk menulis aksara Jawa sendiri berdasarkan materi yang telah kita berikan ya. Kami sangat senang sekali bisa belajar bersama teman-teman di rumah. Kalau begitu, saya Ratna Dan saya Fadli. mohon pamit undur diri. Dah.